Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 Medikal 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matematika diskrit. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zawakila Ramadhani. Saya Aditya Nanda Putrawan. Saya Jihan Kaira. Saya Istiqomah Fadilah. Saya Aditya Pratama. Berikut penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Matematika diskrit kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, objek, dan konsep matematika secara diskrit. Disebut diskrit karena objek yang dibahas tidak saling berkesinambungan, melainkan dapat dihitung satu persatu dan memiliki batas yang jelas. Berbeda dengan matematika kontinu atau seperti kalkulus yang membahas perubahan secara terus-menerus. Matematika diskrit berfokus pada mencari nilai yang pasti. Contohnya seperti bilangan bulat, logika benar atau salah, atau hubungan antar objek tertentu. Tujuan matematika diskrit yang pertama yaitu analisis kombinatorial, yaitu mampu menghitung atau menumerasikan sejumlah objek. Yang kedua yaitu penalaran matematika atau matematika reasoning, yaitu mampu membaca serta membentuk suatu argumen matematika. Yang ketiga yaitu berpikir algoritmik, yaitu mampu memecahkan persoalan serta menspesifikasikan algoritma. Selanjutnya yaitu struktur diskrit, yaitu mampu bekerja secara struktur diskrit. Yang terakhir yaitu aplikasi dan pemodelan, yaitu mampu mengaplikasikan matematika diskrit di hampir setiap bagian bidang studi serta mampu memodelkan persoalan agar bisa memecahkan masalah. Penerapan matematika diskrit. Yang pertama, membantu membuat rumus pemrograman. Yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan ilmu komputer. Yang kedua, sangat berguna dalam pengembangan perangkat hardware maupun software, seperti halnya prosesor pada komputer. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dari teknik informatika, terutama untuk pembuatan software. Dan yang keempat, pembuatan sebuah aplikasi dengan menggunakan teori aljabar dan teori graf akan menghasilkan jaringan seperti pada jaringan sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan sesuatu ke dalam lingkup memori. Berikut ini adalah beberapa topik yang dibahas dan dipelajari dalam bidang ini. Teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Materi ini digunakan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan data. Kita lanjut ke contoh soalnya. Jika M adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata catatan, maka banyak himpunan bagian dari M yang tidak kosong adalah... Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, kita perlu tahu apa itu himpunan bagian terlebih dahulu. Nah, himpunan bagian itu adalah banyaknya cara suatu anggota dari sebuah himpunan itu terpilih. Misalnya kita punya himpunan A yang anggotanya berisi X dan Y. Maka kita punya 4 cara memilih anggota dari himpunan tersebut. Yang pertama, himpunan kosong yang terpilih. Yang kedua, X yang terpilih. Yang ketiga, Y yang terpilih. Dan yang keempat, X dan Y terpilih secara bersama-sama. Nah, untuk menentukan himpunan bagian ini, kita menggunakan rumus 2 dipangkatkan N, dengan N adalah jumlah anggota dari suatu himpunan tersebut. Nah, setelah memahami apa itu himpunan bagian, kita lanjut pada pembahasan soalnya. Nah, pada kata catatan itu kan terdapat 4 huruf, yaitu C, A, T, dan N. Maka jumlah anggota dari himpunan M adalah 4. Kita akan mencari himpunan bagiannya nih. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Nah, pada rumus 2 dipangkatkan 4 itu
Itu sudah termasuk dengan cara memilih anggota yang kosong. Karena di soal kita diminta anggota yang tidak kosong, maka kita kurangkan satu, yang berarti kita mengurangkan banyak cara dalam memilih anggota tersebut. Maka 2 dipangkat 4 itu 16, kita kurangi 1. Maka himpunan bagian dari himpunan M adalah 15. Logika matematika mempelajari pernyataan yang memiliki nilai benar dan nilai salah. Materi ini menjadi dasar dalam penalaran atau pembuktian matematika. Contoh soalnya, diketahui pernyataan P adalah hari ini hujan dan Q adalah hari ini jalanan basah. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi P tanda panah Q atau bisa dibaca P maka Q jika P benar dan Q benar. Jawabannya, implikasi P maka Q bernilai benar. Jadi, pernyataan tersebut benar. Teori graf mempelajari struktur yang terdiri dari simpul atau vertex dan sisi NG untuk mempresentasikan hubungan atau jaringan. Contoh soal, sebuah graf memiliki 5 simpul dan 4 sisi. Apakah graf tersebut dapat disebut graf terhubung? Jawabannya, graf dapat terhubung jika semua simpul saling berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Relasi dan fungsi. Yang pertama, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Hubungan ini menunjukkan pasangan anggota dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Lalu, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus di mana setiap anggota himpunan pertama hanya boleh berpasangan dengan satu anggota himpunan kedua. Contoh soalnya, yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B sama dengan 2, 4, dan 6. Aturan relasinya sama dengan Y sama dengan 2X. Artinya, setiap angka A dikalikan 2 untuk mendapatkan pasangannya di B. Cara kita menentukan pasangan berurutannya adalah jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi pasangannya 1 dan 2. Lalu, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi pasangannya 2 dan 4. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi pasangannya itu 3 dan 6. Kesimpulannya, pasangan berurutan dari relasi tersebut adalah 1 dan 2, 2 dan 4, dan juga 3 dan 6. Relasi ini disebut dengan fungsi karena setiap anggota A hanya punya satu pasangan pada anggota B. Nah, selanjutnya teori bilangan. Teori bilangan adalah salah satu cabang dari matematika diskrit yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan hubungan antar bilangan tersebut. Fokus utama dari teori bilangan adalah pada bilangan. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal. Tentukan FPB dari 24 dan 36. Nah, pertama kita tentukan faktor pembagi dari 24 ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Artinya 24 habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Nah, selanjutnya faktor dari bilangan 36. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Artinya 36 habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Nah, bisa kita lihat dari faktor 24 dan faktor 36 ini ada yang sama, itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena FPB ini terbesar, berarti kita ambil bilangan yang paling besar dan sama, yaitu adalah 12. Berarti FPB dari 24 dan 36 ini adalah 12. Kombinatorika. Kombinatorika mempelajari cara menghitung jumlah kemungkinan tanpa menyusun semuanya secara langsung. Nah, di kombinatorika ini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian yaitu jika ada M cara untuk melakukan tugas pertama dan N cara untuk tugas kedua, maka ada M dikali N cara untuk melakukan kedua tugas tersebut. Nah, selanjutnya ada aturan perjumlahan, yaitu jika dua tugas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka banyak cara total adalah jumlah dari cara masing-masing tugas. Lalu selanjutnya ada permutasi, yaitu penyusunan berurut dari R objek dari N objek. Jika tanpa pengulangan, maka permutasinya yaitu N di koma R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jika dengan pengulangan, maka N dipangkat R.
tanpa pengulangan, maka kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial buka kurung n dikurang r faktorial. Jika dengan pengulangan, maka n ditambah r kurang 1, r. Nah, bisa kita lihat di contoh soal, berapa banyak cara menyusun 3 buku berbeda di sebuah rak. Nah, jika menyusun buku ini bisa kita lakukan secara bersamaan, berarti dia menggunakan aturan perkalian. Nah, jumlah caranya yaitu adalah 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2, 6, 6 kali 1 ada 6. Berarti untuk menyusun 3 buku, kita bisa menggunakan 6 cara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.